Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan mengulas tentang Arduino sebagai microcontroller, yang mana Arduino tersebut sebenarnya chipnya itu yang merupakan Atmega 328 keluaran dari Atmel. Yang membedakannya adalah bahasa pemrogramannya. Kalau AVR menggunakan C, kalau Arduino menggunakan C++. Oke, untuk mendapatkan softwarenya kita bisa mendownload melalui webnya, yaitu adalah Arduino CC. Kita klik saja arduino.cc. Di dalam web tersebut kita diberikan pilihan, ya, pilihan untuk download, untuk belajar dan sebagainya ada, ya. Nah, di sini kita klik softwarenya saja. Nah, kemudian download arduinocc.com. Nah, kemudian kita cari Arduino IDE yang installer for Windows XP and up, ya, untuk Windows XP dan up. Kita pilih yang itu. Karena saya sudah mempunyai, maka saya tidak perlu mendownload. Ya, jangan lupa webnya adalah arduino.cc. Oke, langsung saja kita masuk ke Arduino-nya. Arduino itu sifatnya adalah open source, jadi kita dipermudah dengan library yang tersebar di internet. Misalkan kita mau mengakses sensor jarak, kita tinggal nyari di Google sensor jarak, maka otomatis akan tersedia library-nya, kita tinggal pakai dan tidak perlu repot-repot kita memprogram dari awal. LCD juga ada, makanya sekarang Arduino perkembangannya sangat pesat. Oke, setelah itu kita akan menjumpai beberapa tampilan, ya, seperti ini. Nah, di situ ada namanya file, edit, scat, tool, dan help. Untuk file, ini apabila kita klik, ya, itu ada new. New itu artinya untuk membuat program baru. Open untuk membuka program yang pernah kita buat. Open recent itu artinya program yang baru ini kita buka. Untuk example ini adalah contoh-contoh program yang sudah disediakan oleh Arduino-nya. Nah, kelebihan dari Arduino salah satunya ini, ya. Jadi kita misalkan mau mengakses sesuatu, kita belum mengerti sama sekali, maka kita tinggal ke example. Contohnya untuk mengakses LED blink, ya, kita tinggal klik blink. Nah, otomatis di sini akan ada contoh-contoh programnya. Contoh programnya itu langsung ada, langsung tersedia, ya. Nah, ini. Oke, sebelum ke situ dulu, maka saya akan menjelaskan beberapa macam tool-toolnya, ya. Untuk cut dan copy ini sama seperti di Windows, ya, Windows Microsoft Office, ya. Nah, untuk scat, ini untuk verified atau compile itu artinya untuk mengecek apakah program yang kita tulis itu ada yang error atau tidak, ya. Kalau ada yang error biasanya terdapat peringatannya. Kemudian untuk upload, setelah di verify dan tidak ada program yang error, maka langkah selanjutnya adalah untuk upload. Nah, dan di sini ada include library. Ya, misalkan di sini kita mau nyari library
newping.h. Nah, maka kita cari dulu di internet, kemudian kita download. Setelah kita download, kita includekan di sini ya, add zip library ini ya. Nah, add zip library, misalkan saya mau nyari library-nya sensor jarak ya. Nah, saya tadi sudah download library-nya. Nah, ini ya. Ini adalah library sensor jarak. Kemudian kita tinggal open saja ya. Kita tinggal open di sini. Nah, ini ya. Nah, tinggal open saja. Tadi oke. Nah, otomatis nanti akan terinclude di Arduino-nya kita. Nah, di sini ada peringatan library name newping already exists ya. Artinya library tersebut sudah pernah saya masukkan di sini ya. Jadi ini adalah peringatan saja. Jadi intinya library yang saya panggil tersebut sudah masuk dalam software Arduino saya. Kemudian untuk tool yang paling penting di sini adalah board. Board itu kita pilih Arduino yang kita gunakan itu apa ya. Karena di sini saya menggunakan Arduino Mega, maka saya pilih Arduino Mega. Dan untuk port itu adalah di mana Arduino kita terhubung atau tertancap pada port USB-nya. Nah, di sini kan ada portnya itu tulisannya adalah masih belum jelas ya hitamnya. Itu berarti Arduino-nya belum tertancap ke laptop. Setelah saya tancapkan di laptop, maka akan terjadi perubahan ya. Nah, kita klik tool lagi. Ini belum terdeteksi ya. Nah, ini sudah terdeteksi. Port COM itu artinya Arduino-nya terhubung di port COM12. Nah, kemudian menu tool tadi sudah ya. Ini untuk serial monitor untuk menampilkan data apabila kita tidak punya LCD. Ya, kita tinggal klik serial monitornya yang di sebelah kanan ya. Yang di sebelah kanan. Nah, yang ini ya, yang gambar kaca pembesar ini ya. Nih, serial monitor. Oke, untuk contoh pertama yang paling sangat sederhana sekali adalah bagaimana kita menjalankan LED blink ya. Oke, di file tadi sudah saya buka blinknya. Nah, ini adalah LED blinknya ya. Nah, di sini ada void setup, di mana void setup itu kita akan mendefinisikan modenya itu sebagai output atau sebagai input ya. Sini ya. Nah, di sini adalah pin mode 13, artinya pin 13 itu akan saya gunakan sebagai outputan atau keluaran. Kalau sebagai input ya kita tinggal tulis input saja. Seperti itu. Kemudian void setup ini sifatnya hanya program itu larinya dari atas ke bawah ya. Setelah dia mengenali pin 13 sebagai mode output, program langsung akan lari ke bawah sini ya. Nah, di dalam void loop nanti program itu sudah akan terjebak terus, dia akan running di sini terus ya. Never ending loop. Kecuali kalau power supply kita cabut, maka dia akan mati. Setelah dari ke sini dia sudah tahu inisialisasi pin 13 sebagai output, dia akan jalan ke sini. Di loop digital read itu artinya kita menulis pin 13 high atau logikanya ada tegangan 5 volt, keluar tegangan 5 volt. Jika diukur di pin 13 maka akan keluar tegangan 5 volt selama 1 detik, delay 1000 ya, artinya selama 1 detik ada tegangan 5 volt. Kemudian program bawahnya lari ke bawah ini digital write 13 low, itu artinya akan 0 volt selama 1 detik. Jadi hidup selama 1 detik, mati selama 1 detik, itu akan terus ya. Coba akan saya uploadkan program ini. Sebelum saya upload akan saya verify dulu apakah ada error atau tidak.
Oke, coba saya verify. Kita lihat hijau-hijaunya itu ya. Oke, setelah selesai, maka di sini ada tulisan done compiling ini ya. Jadi compile selesai, kita tinggal upload. Ya. Tinggal upload dan kita lihat di Arduino itu sudah ada LED ya yang terhubung di pin 13 di boardnya itu. Jadi di boardnya Arduino itu ada LED yang terhubung pada pin 13. Jadi kita bisa uji coba blink tanpa kita ada LED eksternalnya. Jadi kita bisa lihat di Arduino nya blinknya, itu blinknya ya. Nah, dia akan blink on off selama 1 detik. Nah, kita akan bereksperimen sedikit ya. Coba program ini saya copy, kemudian saya del, saya masukkan di void setup. Kira-kira coba apa yang terjadi. Dan saya compilekan lagi. Coba apa yang terjadi pada programnya. Sudah ya. Oke. Kemudian saya reset dulu. Saya cari pin reset. Saya lepas. Mati ya. Kenapa? Ya karena kalau kita letakkan program itu pada void setup, maka dia hanya dieksekusi 1 kali. Mudah ya kita mempelajari program Arduino. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.